syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau masih membimbing kami dari hari-hari sebelumnya hingga pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami renungkan dapat berguna bagi kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengurumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini mengisahkan tentang perempuan dan laki-laki diciptakan Allah untuk saling melengkapi dan bersatu. Bersatu dalam hal bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dan sebaliknya juga seorang perempuan akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan suaminya, sehingga mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan manusia kita sudah mengikuti apa yang Tuhan katakan. Akan tetapi ada manusia yang sudah dipersatukan Allah, tetapi mereka tetap bercerai. Hal ini menunjukkan sifat buruk dari manusia. Kita sebagai ciptaan Tuhan seharusnya menjaga apa yang Tuhan titipkan atau pesankan kepada kita, agar kita selalu bersatu dengan Allah, sehingga kita tidak masuk dalam dosa yang berat. Perceraian adalah dosa yang sangat berat dan tidak diinginkan oleh banyak orang, terutama Tuhan. Karena Tuhan ingin agar kita mengikuti jalan kebenarannya. Saudaraku sekalian, kita sering mendengar berita tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh manusia. Berita ini menunjukkan bahwa martabat manusia telah
martabat manusia tidak dihargai oleh kita sendiri manusia. Terkadang kita memilih untuk mengikuti jalan sendiri daripada mendengarkan orang lain, padahal orang lain itu adalah Tuhan. Maka dari itu, saya mau mengajak saudara semua untuk memohonkan hati yang murni pada Allah dan menjauhi segala hal buruk yang ada di dunia, agar kita bersama-sama berjalan menuju kekudusan sebagai anak Allah. Semoga. Saudara sekalian, sebelum kita menutup renungan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami renungkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.